Apa kabar Formula Friends? Ketemu lagi sama gue Rainer di Formula Motor TV. Kalau buat orang perkotaan sih emang paling enak naik city car ya, biar bisa satset-satset di jalan. Nah, salah satu city car yang terkenal ada Jazz, hatchback legendarisnya Honda Indonesia. Tapi seiring kemajuan teknologi, Honda Jazz ini punya saingan yang sebenarnya nggak satu segmen, tapi bisa merebut segmen market yang sama. Ini dia Wuling REV, mobil listrik masa kini yang dirancang untuk menjadi city car masa depan atau masa kini. Nah, pertanyaannya, di masa sekarang lebih enak punya city car bensin atau listrik sih? Nah, ikuti videonya sampai habis. Disclaimer dulu, buat netizen yang bakal bilang kalau ini mobil nggak sejenis, memang kami setuju. Tapi kami akan kasih tahu kalian dasar perbandingannya. Mobil ini memiliki kesamaan di fungsi dan berdekatan secara harga. Jadi mobil ini sama-sama cocok buat kalian yang lagi nyari city car dengan harga kalau per tanggal kami syuting itu di atas 200 tapi nggak nyampe 250 juta. Nah, jadi buat kalian yang pengen cari city car nih buat mobil harian, penasaran lebih enak pakai mobil bensin atau listrik? Yuk, tonton video ini sampai habis. Nah, pertama kita bahas fitur dulu, mulai dari Jazz dulu aja, karena ini mobil yang masih banyak dipakai lah sekarang. Kalau masuknya dia udah keyless entry, jadi udah kalian nggak perlu pencet tombol di kunci lagi, cukup kantongin aja tangan kalian masuk, itu udah bisa kebuka. Nah, menyalain mobilnya start stop engine tentunya. Di setir ada audio steering switch, ada pengatur MID di sini, ada pedal shift dan cruise control juga. MID di situ ada menampilkan konsumsi bahan bakar, ada pencetan electric retract mirror, jadi dia pelipatannya elektrik. Dan Jazz 2020 ini karena dia udah facelift, jadi AC-nya digital. Head unitnya juga dia model flat ya di sini ya. Lalu ada apa lagi? Ada kayaknya sih kalau dari fitur hiburan itu aja ya untuk di Jazz RS 2020 ini. Nah, untuk fitur keselamatannya, Jazz ini sudah dilengkapi dengan 2 buah airbag untuk penumpang depan, side impact beam. Rangkanya itu G-Con Plus Ace, ciri khasnya Honda yang mampu meredam benturan lah istilahnya. Lalu pengeremannya sudah lengkap, ada ABS, ada EBD, ada brake assist-nya juga. Selain itu dia juga sudah dilengkapi dan parking sensor dan parking kamera. Fiturnya sih sebenarnya dibilang banyak banget ya, enggak sih, tapi terkesan modern aja. Masuk mobil udah keyless entry juga, ada tombolnya di pintunya, jadi kalian kunci cuma perlu dikantongin aja, nggak perlu dipencet-pencet lagi. Nyalain mobilnya udah nggak ada kunci colok atau start stop engine, kalian masuk mobil, kalian injek rem aja, mobil ini udah siap ngegas. Kalau setirnya udah banyak, ini pengaturan MID tombol sini, dan sebelah kanannya ini audio steering switch. Dan yang long range ini kita dapat tampilan head unit itu wah, full display ya, dari ujung ke ujung, dari tampilan speedometer sampai head unit ini seolah menyatu. Jadi ini kesan modernnya sih dapat banget. Dan ini touchscreen ya. Touchscreen bisa diatur, ada radio, bluetooth, navigasi juga ada. Tapi kita sebenarnya bukan di masa depan namanya kalau kita masih pakai touchscreen, kan touchscreen udah lama banget. Sekarang zamannya voice command. Halo Wuling. Halo. Saya kedinginan. Oke, menaikkan suhu 1 level. Tuh. Ini adalah salah satu fitur yang OP banget menurut gua, karena Halo Wuling tuh fitur yang voice command yang belum ada bisa ditiru sama pabrikan lain ya, karena dia voice commandnya bahasa Indonesia. Dan ini bikin kita berkendaranya tuh nggak perlu ribet-ribet mencet-mencet ini itu gitu loh. Nyetir santai kita bisa ngomong, kita bisa putar radio, matiin AC, nyalain AC, itu bisa semua di Halo Wuling. Jadi itu canggihnya sih di situ. Walaupun AC belum digital, tapi ini pencetannya cukup cantik lah untuk dilihat, dan ini lebih gampang digunakan daripada yang full digital ya. Di sini ada 2 jendela yang bisa dibuka dan semuanya udah auto power window, dan di belakangnya ada electronic parking brake with auto hold. Dan yang terakhir, ini joknya sudah pakai kulit ya, walaupun ya kulit sintetis sih. Kalian mau ngarep apa, ini kan bukan mobil mahal, tapi setidaknya kulit bahannya. Nah, untuk fitur keselamatannya, mobil ini sudah dilengkapi dengan 2 buah airbag untuk penumpang depan, lalu pengeremannya sudah mendukung ABS dan EBD, lalu ada crash sensor, jok belakang udah ada ISOFIX, jadi aman buat kalian yang baru punya anak bayi, ataupun dia juga sudah dilengkapi dengan parking sensor dan parking kamera. Untuk fitur sebenarnya beda tipis ya, Jazz sama Wuling REV ya. Cuman gue harus mengungguli Wuling karena yang namanya fitur itu kan lekat dengan kemajuan teknologi, dan Wuling REV ini adalah mobil yang lebih baru dibanding Jazz. Jadi sebenarnya wajar aja dia punya fitur yang lebih canggih, dan yang gue maksud adalah fitur Halo Wuling tersebut.
fitur itu memberikan sedikit keunggulan untuk si Wuling ini yang membuat kita terasa lebih modern, lebih up to date, dan lebih canggih teknologinya daripada Jazz yang ya sudah, yang fiturnya banyak aja di mobil yang lainnya sama gitu loh. Tapi kalau di Wuling REV, Halo Wuling, itu cuma Wuling doang yang punya. Pabrikan lain aja belum punya. Pabrikan Eropa, Jepang, belum ada tuh yang bisa punya voice command bahasa Indonesia. Dan itu membuat rasa berkendara jadi lebih praktis, lebih canggih, dan itu yang membuat fitur REV menurut gue lebih unggul. Jadi posisi sementara Jazz 0, Wuling REV 1. Kita lanjut ke perbandingan kedua, yaitu rasa berkendara. Untuk radius putar kita akan melakukan perbandingan mulai dari Jazz dulu. Nah, kira-kira namanya City Car kan radius putarnya harus mendukung. Jangan kayak saingannya Jazz itu yang terkenal radius putarnya kurang bagus. Kita coba ya. Apakah Jazz akan mentok? Wah, Ford apa ini loh? Ford Everest. Ford Everest nggak dapet. Kalau pakai City Car pasti nggak ngerepotin kayak gitu. Karena dimensi kompak. Cuman ini kenapa kita lama banget muternya ya? Macet kali jalanan. Oke, kita lihat. Waduh, naik dikit tapi nggak apa-apa lah. Yang penting nggak harus mundur. Oke, sekarang kita udah ada di dalam Wuling REV, mobil kecil kotak kubus ini. Sekarang kita mau lihat radius putarnya. Karena ini mobil yang sangat pendek ya, wheelbase-nya ya. Sangat menarik untuk kita cari tahu. Ya, di depan ada mobil. Tapi bukan masalah, enak banget ya. Nggak takut. Emang cocok banget buat jadi City Car ini. Sekarang kita cari tahu kekedapan kabin Jazz ini dibandingkan dengan Wuling REV. Apakah dia lebih bagus karena dia bukan mobil listrik, bukan mobil kecil gitu, walaupun kompak. Kita lihat ukurannya. 63 ya, 6 kecil lah. Ini kita di jalanan ya komplek perumahan yang ya nggak ada knalpot racing, jadi agak sunyi. Tapi nanti kita bandingkan Wuling dengan jalanan yang sama. Sekarang kita cari tahu kekedapan kabin Wuling REV. Tadi kita sudah coba Jazz ya, dan ini angka Wuling. Ya kayaknya kurang lebih sama ya dengan Jazz ya, nggak beda jauh lah. Dan secara pendengaran memang nggak beda jauh sih. Cuma bedanya kalau Jazz masih ada engine noise, kalau Wuling udah nggak ada sama sekali. Selanjutnya untuk posisi berkendara di Jazz ini, sebenarnya posisi berkendara adalah salah satu keunggulan dari mobil Honda Jazz ya. Untuk pengemudi ini enak. Pengaturan kursi maju mundur, naik turunnya ada, senderan bisa diatur, walaupun setirnya nggak deh, lupa saya. Setirnya udah dan teleskopik. Nah, posisi berkendara ini bisa menyesuaikan ke banyak postur tubuh. Jadi ketika tangan kalian terasa udah pas, kaki kalian belum, kalian bisa sesuaikan. Ini masih nyaman. Walaupun armrestnya yang sebelah sini agak rendah ya ini posisinya, tapi ya overall untuk namanya City Car compact hatchback ya, ini bisa mensupport banyak postur tubuh orang. Jadi dapatlah posisi nyamannya, ditambah dia mobil kecil, jadi kalian nggak bakal merasa yang susah ngelihat ke visibilitas ke depan gitu ya. Tadi kita udah coba radius putar Wuling enak, kekedapan kabinnya kurang lebih sama Honda Jazz ternyata ya, padahal ini mobil kecil, mobil listrik yang murah jatuhnya ya. Dan kita sampai di posisi berkendara, dan inilah kita pertama kali merasakan sisi kekurangannya Wuling. Sebenarnya nggak bisa dibilang ya kekurangan lah ya. Posisi berkendara itu kurang nyaman kalau menurut gua, apalagi kalau dipakai berkendara jauh ya. Karena gini, setirnya ini cuma bisa tilt aja, belum bisa teleskopik. Jadi ketika tangan kalian posisinya pas nih, itu pas, kaki kalian nekuk tuh, jadi nggak kesangga dengan baik nih paha kalian. Kaki kalian nekuk, kurang nyaman, cepat pegel ini ya kalau kalian lama-lama nyetir ya. Tapi kalau kalian mundurin biar kakinya nggak nekuk, tangannya kejauhan gitu loh. Dan ini kami rasa juga dikeluhkan beberapa reviewer lainnya, karena memang begitulah kenyataannya ya. Maklum sih sebenarnya namanya mobil kecil, mobil listrik murah dari Wuling gitu ya. Jadi mungkin ada pangkas budget salah satunya di teleskopiknya, tapi ya sudahlah. Tapi memang awalnya didesain ini mobil untuk City Car aja, perkotaan, perjalanan yang tidak jauh gitu loh.
Tapi lagi-lagi harus dinyatakan kalau dibandingkan dengan Jazz, posisi berkendaranya jauh lebih mumpuni Jazz. Oke, selanjutnya kita tes suspensi. Nah, ini adalah salah satu yang menarik juga ya. Untuk mobil harian itu kan kalian tahu lah, jalanan kota-kota besar itu jarang yang mulus. Jadi kita akan coba melewati speed bump di kecepatan 60. Aduh, ada motor. Oke, agak keras ya. Tapi memang Jazz itu terkenal agak keras, agak stiff dia. Kita sekarang 40 pelanin. Tuh, ketika 40, oke lah, mulai teredam dan mulai berasa lebih enak gitu loh. Memang kalau ada jalanan rusak polisi speed bump yang kasar gini, kita nggak boleh hajar-hajar ya. Sayang suspensi dan kaki-kaki. Oke, tapi karakternya ya karakter Jazz lah. Dan gue rasa kalian semua udah banyak yang tahu karakter Jazz gimana. Jadi kita pindah ke Wuling REV. Masuk ke pengujian suspensi, sekarang kita pengen tahu kalau kita hajar nih speed bump di kecepatan 60 pakai Wuling REV, seberapa besar benturannya? Oke, nyaman ya. Empuk sih. Lebih empuk dari Jazz. Oke, lebih empuk dari Jazz ini. Ya sih, lebih empuk lah. Udah bisa dibilang lebih empuk dari Jazz. Jadi kalau kalian ketemu jalan speed bump yang seperti tidak sesuai standar seperti ini, guncangannya akan diredam dengan baik. Nah, tapi mobil ini kan kalian tahu profilnya cungkring, lebarnya nggak seberapa gitu ya, terus pendek, bannya kecil, terus suspensi lembut. Nah, handlingnya gimana? Kita coba langsung. Oke, sekarang kita tes handling. Nah, kita tes aja lah, kita tes dulu aja ya, kosong ya. Oke. Nah, ini yang gue suka dari pakai mobil kecil atau mobil hatchback ya, karena nggak ada limbung-limbung ya, body roll pun terasa minim, dan Jazz itu memang terkenal pengendaliannya enak. Ini standar ya, tuh, enak, nurut gitu mobilnya, kita pede ngendalinnya. Nah, apakah Wuling REV yang mobil kotak kecil gitu bisa menyaingi handlingnya Jazz? Kita coba aja langsung. Sebelum kita lanjut, gue mau kasih tahu kalau Formula Motor lagi ada promo bonus akhir tahun dari Formula Motor. Jadi untuk pembelian mobil dari tanggal 1 sampai 29 Desember 2023, kalian akan mendapatkan hadiah langsung etol 500.000 dan juga hadiah langsung lainnya seperti payung Formula Motor, ada vacuum cleaner mobil, air purifier, voucher variasi senilai 1 juta, voucher bengkel senilai 1,5 juta, dan grand prize-nya ada sepeda listrik 2 unit, ada juga Samsung Galaxy A54 5G, ada juga iPhone SE 3rd generation, dan ada Samsung Galaxy Z Flip 5. Jadi tunggu apa lagi? Langsung datang ke Formula Motor, pilih mobilnya, dan pergi liburan dan dapatkan bonus akhir tahunnya. Ingat ya, bonus akhir tahun ini berlaku untuk pembelian secara cash ataupun kredit. Dan ini dia uji handling Wuling REV. Wah, pelannya udah berasa ya. Tuh, udah kayak, coba kita lebih kencang lagi ya. Set. Udah kayak main ayunan. Limbung banget mobilnya. Ini gak bisa sih, ini ngeri banget sih. Ngeri banget ini. Kalau kalian tiba-tiba belok ini bermanuver, ngeri. Jangan dicoba-coba lah. Handlingnya sangat jauh daripada Jazz sebagai hatchback yang memang terkenal karena handlingnya ya, salah satu pengendaliannya. Kalau si Wuling ini tidak, handlingnya tidak begitu mengasihkan. Jadi dia fun to drive ya, hanya ada untuk berkendara santuy. Jangan coba-coba cari handlingnya karena begini, limbung banget. Ini mungkin kalau kita belok patah yang lagi kencang, jatuh pas ini mobil, kebalik pas ini mobil. Oke, ternyata di rasa berkendara ini, poin perbandingan kedua, Jazz berhasil menyamakan kedudukan menjadi satu sama dengan Wuling REV yang sebelumnya unggul di fitur. Tapi ternyata soal rasa berkendara, mobil bermesin konvensional itu masih bisa dibilang lebih baik daripada mobil listrik ini. Tapi perhatikan ya, gue bukan bilang Wuling REV itu nggak enak. Wuling REV itu nyaman untuk penggunaan dalam kota, hanya saja karena dia bodinya mungil, dimensinya kecil, jadi dia ada keterbatasan tertentu yang nggak bisa, emang udah nggak bisa gitu loh, emang udah limit mentoknya di situ. Nah, sedangkan kalau kalian pakai hatchback compact kayak Jazz, itu kalian masih bisa. Contohnya di posisi berkendara yang lebih nyaman, apalagi untuk perjalanan yang lebih jauh. Terus suspensinya juga memang Jazz nggak seempuk Wuling, tapi dia pas lah dikombinasikan dengan handlingnya yang mantap. Jadi kalau buat kalian berkendara di perkotaan, gaya berkendaranya apapun itu kalian, Jazz itu lebih enak karena lebih nggak limbung juga. Sedangkan kalau Wuling memang dia empuk, tapi dia limbungnya lebih parah sih, lebih berasa banget gitu.
Jadi posisi kedudukan satu sama. Sekarang kita lanjut ke poin perbandingan ketiga, dan yang paling menarik yaitu mesin. Jazz menggunakan mesin 1500 cc andalan Honda, yaitu mesin yang berkode L15. Dari mesin ini, Jazz mampu mengeluarkan tenaga sebesar 120 PS pada putaran 6600 rpm dan torsi maksimal hingga 145 Nm pada putaran 4800 rpm. Tenaga tersebut disalurkan ke penggerak roda depan melalui transmisi CVT. Sedangkan soal konsumsi BBM, dari hasil yang kami peroleh selama berkendara sejauh 15 km, kami mendapatkan angka 15,5 km per liter. Wuling REV ditenagai oleh motor penggerak yang mampu menghasilkan tenaga maksimum sebesar 30 kW atau setara 40 HP dan torsi maksimum sebesar 110 Nm. Mobil listrik buatan Wuling ini dibekali baterai berkapasitas 267 kWh yang memiliki rating IP67. Artinya, baterai EV ini sudah lolos uji daya tahan dari benturan dan rendaman air kedalaman 15 cm sampai dengan 1 meter. Baterai ini diklaim mampu menempuh jarak hingga 300 km. Kalau soal mesin, kalau kalian udah dengar spesifikasinya aja, gue rasa kalian udah bisa menyimpulkan sendiri ya. Kalau tenaga, jelas. Mesin konvensional bensin yang dimiliki Jazz L15 itu lebih reliable, lebih pede lah buat kita bawa kemana-mana dibandingkan baterainya si Wuling ini. Tenaga lebih kenceng Jazz lah intinya. Tapi ya memang lagi mobil sekecil ini gak perlu juga sih dikasih tenaga segede Jazz, karena kalau tenaga segede Jazz, baterainya atau motor listriknya yang lebih besar gitu. Kayaknya bukannya asik, malah ngeri sih kalau mobil sekecil ini ya. Tapi kalau soal iritan bahan bakar, nah ini di sini mesin bensin baru nangis-nangis. Seirit-iritnya mesin 1500 Honda CVT gak bakal bisa ngalahin iritnya mobil listrik Wuling. Buat seberapa jauh perbandingannya, kita matematika aja. Misal tangki bensin itu setahu gue, tangki bensin Jazz setahu gue 40 liter. Dan 1 liter bensin misalnya anggaplah kalian beli bensinnya 13.000 harganya. 13.000 kali 40 liter itu sama dengan 500 ribuan ya? 500 ribuan lah. 500 ribuan. Oke, 500 ribuan itu tadi kita pas kita coba kita dapat konsumsi bahan bakar 15 km per liter ya, 15-an. 15 kali 40 liter kalian dapat range-nya itu buat Jazz 620 km per liter ya, kurang lebih ya. 620 kilo. Jadi kalau kalian isi bensin full 500 ribu, kalian pakai dengan konsumsinya stagnan di 15 km per liter, berarti itu bensin fullnya akan habis di kilometer 600-an. Nah sedangkan kalau si Wuling, dia satuannya kWh, pakai baterainya tadi 26,7. Kalau kalian isi di rumah, per kWh-nya itu kurang lebih mungkin 1500 mungkin ya. Tapi kalau kalian di SPKLU yang lebih mahal itu 2500, 24 sekian lah, kita buletin 2500. Anggaplah kalian isi di SPKLU 2500 kali 26,7 kWh, kalian bakal dapat 60 ribuan. 60 ribuan bisa pakai 300 kilo kalau di Wuling REV long range ini. Sedangkan Jazz kalau mau Wuling 300 kilo itu 60 ribu. Berarti kalau kalian mau 600 kilo berarti kisarannya nggak nyampe 150 ribu. Jazz aja 600 kilo itu habisnya 500 ribuan. Kalau kalian pakai mobilnya bisa bertahan di 15 km per liter. Kan secara namanya di kota kalian pakai harian ya pasti naik turun ya konsumsi bahan bakarnya ya. Jadi mau dihitung dari manapun, REV ini jauh lebih irit dibandingkan Honda Jazz. Tapi karena kita lagi nge-review, kita test drive, kita harus adil. Untuk perbandingan mesin ini kita anggap seri aja. Karena dari tenaga Jazz lebih menang. Kalian bisa lebih pede ngebawa Jazz ke berbagai medan jalan sekalipun daripada mobil ini, tenaga lebih kecil. Tapi kalau ngomong irit-iritan, udah jelas Wuling ini lebih unggul. Jadi kedudukan di poin perbandingan ketiga ini seri aja, 2 sama. Sekarang kita lanjut ke poin perbandingan 4, yaitu duduk di baris 2. Karena yang namanya city car, kalian pakai harian, pakai kerja atau nongkrong, pasti adalah momennya dimana kalian mungkin mengangkut penumpang yang akan duduk di belakang, atau mungkin teman kalian mau coba mobil kalian, jadi kalian harus duduk belakang. Jadi kita tes seberapa nyaman sih duduk di belakang Wuling dan Jazz.
Oke, untuk kesimpulan, duduk di baris 2 jelas lebih nyaman Jazz ya. Jazz itu salah satu hatchback yang paling lega juga terkenal. Jadi kalau dibandingin sama Wuling RV akan tetap lebih unggul Jazz. Dari jumlah penumpang daya angkut aja Jazz 3 dan Wuling ini 2. Kalau Wuling RV ini ya gini lah, kalau kalian posisi kalian, kaki kalian nekuk banget ya jadi kayak jongkok jatuhnya. Tapi kalau maju banget nggak bisa masuk banget sih, karena jok depan ini agak rendah, jadi nggak bisa selonjoran banget, masih nggak terlalu ketopang dengan baik. Tapi walaupun begitu agak susah juga dibilang sempit gitu loh. Percaya nggak percaya, ini masih lebih lega daripada kalian duduk di Fortuner atau Pajero mungkin loh, atau mungkin Rush. Ini masih lebih lega, headroomnya ini lega, mungkin karena mobilnya bentuknya kotak, dan kita juga efek klaustrofobiknya tuh diperkecil karena kita dikasih jendela yang besar di sini, jadi visibilitasnya masih bagus. Dan iya, tapi cuma terbatas di 2 orang saja, dan yang paling gak enak di sini adalah kakinya aja sih. Selebihnya ya masih oke. Tapi kalau dibandingin Jazz masih unggul Jazz. Jadi kedudukan sementara Jazz 3, Wuling 2. Waduh, sementara posisi Jazz unggul nih. Kita mau bandingin apa lagi ya? Soalnya kayaknya kita udah bandingin segala aspek yang bisa kita bandingin. Udah tahu. Jawabannya kita bandingin benefit khusus. Karena seperti yang kita ketahui, pemerintah kita ini lagi dukung banget mobil listrik supaya laku di jalanan di Indonesia. Jadi buat kalian yang pemilik mobil listrik atau kalian yang nanti akan membeli mobil nih, kalian akan menikmati benefit khusus yang hanya bisa kalian nikmati atau rasakan dengan memiliki sebuah mobil listrik. Makanya poin perbandingan terakhir ini hanya berlaku untuk Wuling RV ini aja. Sedikit nggak fair sih memang, karena Jazz nggak punya benefit khusus atau mobil bensin. Tapi nggak bisa dipungkiri, dengan ada benefit khusus ini, penjualan mobil listrik di tanah air memang sangat terbantukan atau sangat meningkat, dan itu menjadi daya tarik tersendiri bagi orang-orang atau kita untuk memiliki mobil listrik. Apa aja itu benefit khususnya? Mari kita bahas. Yang pertama soal pajak. Berdasarkan peraturan gubernur yang dibuat 2 tahun lalu, dengan Anda memiliki mobil listrik, Anda akan mendapat benefit di bidang pajak. Itu 2 hal. Pertama, dia bea balik namanya gratis. Kedua, PKB yang harus dibayarkan itu cuma 10%. Jadi kalau kayak Wuling RV ini, kalau nggak salah tuh pajaknya cuma berapa ratus ribu gitu. Pokoknya nggak nyampe 1 juta. Yang ngebikin pajak mobil ini udah mirip-mirip kayak pajak motor. Jadi kan untung banget, lumayan. Tiap tahunan kalian pajaknya cuma nggak nyampe 1 juta. Itu sangat-sangat murah. Yang kedua, bebas ganjil genap. Lagi-lagi peraturan gubernur. Mobil listrik di jalanan Jakarta yang banyak ganjil genap ya sekarang makin banyak, kalian nggak perlu takut karena dengan plat ini yang ada list birunya menandakan kalian adalah mobil listrik dan kalian bebas ganjil genap. Jadi dengan memiliki sebuah City Car Wuling RV ini, kalian nggak perlu pusing-pusing beli 2 mobil ganjil genap, mobil bensin. Kalian cukup punya 1 mobil City Car ini aja, kalian udah bisa berkelana di keliling Jakarta tanpa harus takut ketilang ganjil genap. Yang ketiga, mobil ini bebas emisi. Jadi dengan mengendarai mobil ini, kalian bisa merasa kalian itu sangat pejuang-pejuang bumi yang lebih baik karena tidak menimbulkan karbon gas ataupun karbon dioksida atau monoksida apapun itulah yang jahat untuk bumi. Jadi kalian ikut melestarikan alam, membuat langit Jakarta Bekasi lebih biru dan membuat alam ini lebih baik untuk cucu kita nantinya. Jadi dengan 3 benefit ini, yaitu pajak, ramah lingkungan, dan bebas ganjil genap, tidak ada waktu yang lebih tepat lagi untuk memiliki sebuah Wuling RV selain sekarang. Meskipun hadir dengan desain ikonik dan teknologi menarik, nyatanya City Car Wuling ini belum bisa menggantikan posisi City Car seperti Jazz ini secara utuh. Walaupun memang dengan hadir City Car listrik yang satu ini akan memenuhi keinginan orang-orang yang mendambakan City Car sejati. Tapi yang namanya City Car sejati pasti ada batasan-batasan tertentu yang nggak bisa kalian lewati jika kalian memilih mobil ini. Tapi batasan tersebut bisa kalian lewati jika kalian memilih Honda Jazz RS ini. Nah, lantas buat kalian yang lagi mencari City Car untuk pakai harian, dengan kekurangan dan kelebihannya masing-masing, kira-kira kalian pilih yang mana? Coba tulis di kolom komentar ya. Nah, jika ada di antara kalian yang tertarik untuk mengenal 2 mobil ini, kalian bisa hubungi ke Instagram resmi kami yang ada di sini dan Instagram sales kami yang ada di sini. Nah, buat kalian yang pengen cari mobil second berkualitas lainnya, kalian bisa kunjungi website kami di www.mobstripcast.com dan jangan lupa juga follow TikTok kami di @formula_motor.
Oke, sekian dulu friends untuk video hari ini. Kami tentunya masih punya banyak konten menarik dan edukatif lainnya yang akan kami sajikan di channel YouTube kami, yaitu Formula Motor TV. Jadi jangan lupa like video ini, dukung kami dengan cara subscribe, dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan update dari kami. Pada akhirnya gue Rainer pamit undur diri dulu, sampai ketemu di video selanjutnya.